Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini tanggal 16 Juli 2023. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari semua datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan. Setiap kita mau setia sama Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, beginilah firman Tuhan: sesungguhnya aku menghadapkan kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Oh, haleluya. Di dalam Yesus ada jalan kehidupan, tapi di luar Yesus, dalam dunia penuh dengan masalah, bisa menuju kepada kematian di luar Yesus. Saya teringat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 38. Baru itu Raja Hizkia mendapat vonis melalui hambanya Nabi Yesaya. Dikatakan akan mati, sakit dan mati. Dalam dunia diperhadapkan kematian, tapi Yesus memberikan jalan kehidupan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Mari kita datang kepada Yesus, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah Yesus yang sanggup menolong kita. Bila hati terasa berat, amin, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat, amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, amin, haleluya. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, amin, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, haleluya, tak seorang pun mengerti semua bebanku, ku datang pada Tuhan Yesus. Apa yang harus ku buat, amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, amin, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Teringat firman Tuhan dalam Yesaya 38. Pada waktu Raja Hizkia menghadapi sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, firman Tuhan: sampaikan pesan ini terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Amin, haleluya. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa luhurmu, telah kudengar doamu, haleluya, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin, haleluya. Yesus, Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Ku bawa hidupku. Amin, haleluya. Dan ampuni semua dosaku dan barui hatiku saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus membebaskanku, Dia ubah hidupku dan barui hatiku saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Sucikanlah hidupku ya Yesus. Sebentar aku baca firman Tuhan, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Aku datang pada Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu pagi ini yang indah di Tuhan, kami datang kepada-Mu Yesus. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu ajaib, agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sebentar kita pagi ini semua datang kepada Yesus. Saya teringat firman Tuhan pada waktu Raja Hizkia divonis melalui Nabi Yesaya bin Amos bahwa pesan terakhir kepada dia akan mati, tidak akan sembuh lagi pada waktu sakit. Lalu Hizkia datang kepada Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ini penting, saudara. Tuhan lihat kesetiaan kita. Seperti saya yang lakukan dengan setia, pasti dipertimbangkan sama Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu kalau datang kepada Yesus, itu Tuhan lihat. Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara. Tidak bisa. Manusia, saudara, manusia bisa membohongi. Saling bohong, bisa itu manusia. Itulah manusia berdosa. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan Tuhan, Raja Hizkia berdoa lagi dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan.
kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Mari kita akui segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Menangis artinya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 57 ayat 15, sungguh aku menduduki tempat yang tertinggi, tapi aku datang kepada orang yang rendah hati dan remuk hati. Hizkia remuk hati, nangis. Kita datang kepada Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya 57 ayat 15, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama dengan orang remuk hati dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang remuk. Raja Hizkia remuk hatinya, menangis. Tapi dia datang dan segala rendah hati datang kepada Yesus. Maka Tuhan pulihkan. Seperti dalam pujian ini. Dia Yesus mengampuni dan membebaskan kita. Dia ubah hidup kita, membarui, sehingga Raja Hizkia dapat informasi positif. Di ayat yang kelima, pergilah katakan kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah Daud bapa luhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Oh haleluya. Kedahsyatan terjadi, kemuliaan terjadi, berkat Tuhan berlimpah terjadi bagi setiap kita datang kepada Yesus dengan sungguh dan rendah hati. Karena umur panjang di tangan Tuhan, berkat ada di dalam tangan Tuhan, kekayaan, kehormatan, segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Matius 28:18 dikatakan, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Mari kita baca puji Tuhan pagi yang indah ini. Kita memasuki baca Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Hizkia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Mansyah kepadanya dengan pesan, tanyakan kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kata amarah, dan dengan kegusaran besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah demikian firman Tuhan, maka sedikit Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, itu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan mengukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Mari saudara kita minta ampun sama Tuhan. Lihat ini, ya, saya bacakan waktu tadi malam tentang waktu Pasyur. Dia ingin membunuh hambanya Nabi Yeremia. Saya sudah katakan, jangan mengusik orang-orang di Urapi sama. Ternyata Tuhan langsung marah. Respon Tuhan itu marah. Tuhan ini akan mati semua. Tuhan berperang akan melawan kamu dan akan mati semuanya. Ya, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Hambanya Yeremia masa disiksa, saudara. Tidak menghormati hamba Tuhan. Demikian mari kita takut sama Tuhan. Ya, terkutuk kepada orang yang berani sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Maka Tuhan berkata, diperharapkan kamu lihat, baca, saya baca ayat 8. Ya. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengharapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Oh, sungguh Tuhan. Hati-hati kalau lawan sama Tuhan. Makin takut saya sama Tuhan. Makin belajar kita, puji Tuhan loh. Kita dengar firman Tuhan, kita makin hari makin mengerti akan firman Tuhan. Makin mendalami apa maunya Tuhan. Setiap langkah kita berserahlah kepada Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Seperti hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, mari kita berbondong datang pada Yesus. Kita berserah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Raja Hizkia tadi saya bacakan menghadapi mujizat. Yang pertama menghadapi kematian. Ada kematian, tapi begitu datang kepada Yesus, dia bertobat, dia minta ampun. Saya percaya dia menangis datang kepada Tuhan. Di situ Tuhan memberikan jalan kehidupan.
Mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-9. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi caran baginya. Sebab aku telah menantang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungan. Demikian firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api, saudara. Gawat, saudara, kalau Tuhan sudah marah, saudara. Nggak bisa, saudara. Maka pentingnya kita bersyukur dengan baca firman Tuhan. Kita makin mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang penting kita jangan melanggar firman. Jangan sombong, seenaknya hidup main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Hidup ini adalah milik Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah punya kedaulatan, punya otoritas penuh. Jalan Tuhan yang sempurna. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikutnya saya mau baca ayat 11. Kepada keluarga Raja Yehuda dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuh karena hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikian firman Tuhan, hai kami yang berkata, siapa yang berani turun kepada kami, dan siapa yang berani masuk ke tempat perturunan kami, aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikian firman Tuhan, aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia demikian dengarkan firman Tuhan dan taat, maka kita diberkati Tuhan. Karena sesuai firman Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya aku menghadapkan kamu jalan kehidupan, jalan kematian. Setiap kita pasti akan menanti jalan kematian, tapi di dalam Yesus ada jalan kehidupan. Saya sudah katakan, saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang selalu dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga saya tidak mau Tuhan dipanggil. Saya mau hidup terus sampai Yesus datang. Sampai diangkat sama Tuhan. Dan selama hidupku, aku mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Saya ingin beritakan Injil, beritakan kebenaran, beritakan keselamatan, beritakan tentang pertobatan, beritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena hidup di dalam kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Itulah firman Tuhan. Karena Tuhan berkatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya di dalam Yesus satu-satunya jalan yang bisa membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selamanya. Amin. Mari di hari Minggu ini semua berbondong datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, sujud di altarnya, dengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Maka Tuhan akan ubah hidup kita, membaru hidup kita. Maka sesuatu terjadi, mujizat terjadi pada waktu datang kepada Yesus. Yang sakit sembuh, yang datang segala macam pergumulan, terima kemenangan dalam nama Yesus. Kita semua diberkati Tuhan. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubahi hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Mujizat terjadi saat datang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kesembuhan terjadi pada saat datang kepada Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan sukma, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.